Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang morfologi dan identifikasi bunga dan buah kelapa sawit. Untuk terlebih dahulu kita siapkan dulu alat bahannya ya. Ini adalah dodos ukuran kurang lebih 4 hingga 5 cm yang fungsinya untuk menurunkan buah. Bagi kalian mungkin yang penasaran ya, saya di sini sebagai peran model dan juga pengambil buah. Kalian miringkan kurang lebih 30 hingga 45 derajat. Lalu kalian ambil siku-siku. Oke, baik, ini adalah bunga betina yang sudah pecah ya dari seludangnya. Berarti dia sudah dibuahi oleh bunga jantan. Kalau belum, seludangnya ini seperti kuncup masih menutup. Dan seludang ini akan membuka kurang lebih 15 hingga 30 hari. Saya terangkan sebentar ya, karena bahannya ternyata nggak lengkap. Jadi bahwasanya untuk identifikasi bunga dan buah ini atau morfologi bunga dan buah, untuk buah diklasifikasikan ada dua menurut tebal tipisnya daging dan cangkang, lalu warna buah. Untuk tebal tipisnya daging dan buah ada Dura, Sphaera, Tenera. Dura ini dimana ketika ketebalan untuk Dura, apabila ketebalan cangkangnya kurang lebih 2-4 mili, lalu untuk ketebalan daging buahnya tipis, dan untuk rendemen minyaknya adalah kurang lebih 18% potensi minyaknya. Lalu untuk Sphaera yaitu untuk ketebalan cangkangnya sangat tipis, daging buahnya sangat tebal, dan potensi rendemennya 25%. Dan untuk Tenera, untuk ketebalan cangkangnya 0,4 sampai 5 mili, lalu untuk ketebalan daging buahnya tebal, dan rendemen minyaknya kurang lebih 24%. Tenera ini adalah hasil persilangan antara Dura dan Sphaera, jadilah Tenera. Nah, untuk Dura ini kenapa nggak kita pakai? Karena rendemen minyaknya hanya 18%, tapi tingkat persentase jadi dari bunga ke buah itu sangat tinggi. Sphaera rendemen minyaknya 25%, namun tingkat persentase aborsinya sangat tinggi. Jadi disilangkanlah Dura, Sphaera, Tenera. Nah, inilah yang nanti kita gunakan sebagai bahan tanam yang biasanya banyak digunakan oleh perusahaan besar. Oke, langsung untuk selanjutnya, jika diklasifikasikan berdasarkan warna buah, ada Nigra-Scan, Vera-Scan, dan Alba-Scan. Untuk Nigra-Scan adalah apabila saat muda warnanya ungu hitam, dan ketika sudah matang warnanya merah kehitaman seperti ini. Nah, ini Nigra-Scan yang biasanya umum digunakan perusahaan besar. Untuk selanjutnya ada Vera-Scan, yaitu apabila masih muda warnanya hijau, dan ketika tua warnanya kuning.
merah kuningan. Lalu ada Albertine, yaitu ketika masih muda warnanya kuning pucat, dan ketika sudah matang warnanya merah kekuningan. Dan ini yang paling banyak kita gunakan sebagai bahan tanam. Nah, selanjutnya bunga kelapa sawit merupakan bunga majemuk, terdiri atas beberapa spikelet dan berbentuk spiral. Nah, untuk bunga kelapa sawit ini pada saat masih muda, biasanya umur 2 tahun mulai keluar, dan pada umur 2 tahun tersebut yang keluar adalah jenis bunga hermaprodit atau bunga banci. Tidak. Nah, yang dimaksud bunga banci adalah di dalam satu tandan adalah rangkaian beberapa spikelet disebut tandan. Di dalam satu tandan ini ada bunga betina dan bunga jantan. Nah, untuk jantan ini memiliki panjang kurang lebih 20 cm dan bentuknya lebih lonjong. Di dalam satu TBS tandan ada kurang lebih 500 hingga 1.500 bunga, atau kurang lebih 100 hingga 250 spikelet. Spikelet adalah kumpulan tangkai bunga. Ya. Oke, selanjutnya bunga betina. Bunga betina ini bentuknya lebih bulat daripada bunga jantan, kurang lebih panjangnya 30 cm dan ada kurang lebih 500 hingga 1000 spikelet. Dan di setiap satu spikelet ini ada 15 hingga 20 bunga. Jadi di dalam satu tandan ini terdapat kurang lebih 2.000 hingga 3.000 bakal buah atau bunga yang mempunyai potensi menjadi buah seperti ini. Oke, itu bunga yang terakhir adalah yang perlu diketahui bahwasanya bunga kelapa sawit adalah bunga berumah satu atau monoselus, artinya di dalam satu tanaman terdapat 2 bunga jantan dan bunga betina. Namun masa antesis dan masa reseptifnya tidak bisa bersamaan, sehingga memaksa mereka untuk melakukan penyerbukan silang. Ini adalah bunga jantan yang sudah lewat masa karena seludangnya, ini seludang ya, sebelumnya ketutupan seludang seperti ini, sama juga dengan yang betina, karena sudah dibuai maka pecah. Nah, masa pembuahan kurang lebih untuk jantan ini 5 hari, untuk betina 3 hari. Karena tidak bersamaan, maka mereka melakukan penyerbukan silang. Nah, penyerbukan untuk kelapa sawit lebih dominan dibantu oleh serangga penyerbuk, yaitu Eladivius cameronicus. Oke, sekarang coba kita belah ya untuk mengklasifikasikan apakah ini Dura, Psifera atau Tenera. Kita coba klasifikasikan berdasarkan tebal dan tipisnya daging buah dan cangkang ya. Nah, apakah Dura, Psifera ataukah Tenera. Nah, untuk daging buahnya Mesocarp kurang lebih 0,7 mili. Lalu untuk cangkangnya kurang lebih 0,1 mili. Dan Mesocarp ini adalah nanti bahan yang diolah menjadi minyak CPO. Selama kalian masih menyukai jenis makanan yang crispy, komoditi ini akan selalu menjadi primadona. Dan ini adalah inti atau kernel
yang nantinya akan digunakan sebagai obat, kosmetik, dan lain sebagainya. Dan selama kalian menggunakan untuk obat-obatan, lotion, dan sabun, maka komoditi ini akan tetap menjadi primadona. Oke, demikian dari kami untuk materi identifikasi morfologi bunga dan buah tanaman pelata sawit. Jika masih bingung, silahkan bertanya atau langsung chat pribadi sama kami. Demikian materi yang sedikit ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.